Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas soal PAS atau penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika semester 1 kelas 8. Dan di sini sudah ada soal PAS tahun 2021-2022. Nah, untuk tahun ini juga tentunya tidak jauh berbeda karena dengan kisi-kisi dan juga kompetensi dasar, kompetensi inti yang sama. Baik, kita langsung ke soal nomor 1, yaitu berkaitan dengan pola bilangan. Baik, dari pola ini kita bisa lihat bahwa perbedaan suku ke-1 dengan kedua, dengan ketiga, keempat, dan seterusnya itu berkurang 3 ya. 17 menjadi 14 berarti berkurang 3. Ini juga sama, berkurang 3. 11 menjadi 8 berkurang 3. Nah, berarti suku selanjutnya 8 kurangi 3, kita tulis di bawah aja, berarti 5. Kemudian 5 juga dikurangi 3, hasilnya 2. Dan 2 kurangi 3 berarti negatif 1 ya. Karena kita perlu atau data yang ditanyakan adalah suku yang ketujuh, berarti ini data yang kita peroleh, yaitu suku ketujuhnya adalah negatif 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu ditanyakan 3 suku berikutnya pada pola berikut. Pertama yaitu 2, setelah itu 3, setelah 3 5, setelah 5 8. Oke, kita baca dulu polanya. Setelah 2 3 berarti bedanya 1 ya, bertambah 1. Kemudian 3 menjadi 5 berarti ini bukan 7 yaitu 1. Ini bertambah 2 ya. Kemudian dari 5 ke 8 berarti bertambah 3. Betul ya, jadi pertambahannya itu berjenjang, tidak sama seperti nomor 1. Ini berarti tambahnya 1, kemudian tambah 2, berarti selanjutnya ditambah 4 ya, untuk suku kelima. Nah, untuk suku ke-6-nya berarti ditambah 5, dan untuk suku ke-6, kelima, ke-6 maupun suku ke-7 berarti ditambah 6 ya. Kita akan lihat 3 tambah 4 berarti 12, kemudian 12 tambah 5 17, 17 tambah 6 berarti 23. Nah, dari sini kita lihat bahwa 3 suku berikutnya adalah 12, 17, dan 23. Untuk selanjutnya masih berkaitan dengan pola, yaitu namanya pola Fibonacci. Ini merupakan salah satu matematikawan ya, yang ahli matematika. Dan untuk barisan Fibonacci ini aturannya yaitu adalah 2 angka sebelumnya dijumlahkan menjadi suku ketiga, 2 angka kedua dan ketiga menjadi suku keempat, dan seterusnya. Baik, kita perhatikan untuk nomor 1 atau bagian 1 Romawi di sini. 1
ditambah dengan 2 ya. Jadi di sini 1 tambah 2 hasilnya 3, betul. Kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5 ya, betul. Kemudian 3 ditambah 5 adalah 8 ya, betul. 5 tambah 8 adalah 13 ya. Baik, jadi yang pertama adalah Romawi 1 itu merupakan bilangan Fibonacci Romawi 1 itu 1, 3, 5, 8 dan 13. Dimana untuk pola ini sangat mudah ya, asal kita bisa memahami polanya kemudian juga perhitungannya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini masih tentang pola, tapi ini berupa huruf ya. Kita perhatikan susunan huruf-huruf berikut. Ya, kita lihat huruf A ya, di sini pakai yang biru ya, yang hijau di sini. Berarti setelahnya kalau huruf A jadi itu adalah A, B, C, kemudian D, E, lanjutkan F dan G. Ya, ini berarti dua langkah ya, dari A kemudian B kemudian E yang di atasnya, kemudian G. Kemudian huruf setelah A di sini adalah huruf K. Kita tandai dengan warna biru. Oke. Ini kan huruf K, habis K adalah L, kemudian M, habis M, habis N. Oh ya, jadi polanya udah ada, sudah ada. Berarti di titik-titik ini harusnya berisi huruf M. Oke, jelas ya. Jadi huruf yang harus ada di situ adalah huruf M. Selanjutnya kita ke nomor 5. Baik, untuk nomor 5 ini masih sama tentang pola ya. Perhatikan pola bilangan berikut ya. 2 pasangannya namanya pasangan berurutan, 2 pasangannya dengan 6, 3 pasangannya dengan 10, 5 pasangannya dengan 18. Nah, nama pasangannya atau nama lainnya adalah relasinya adalah apa? Yang pilihan pertama yaitu ditambah 4. Kita coba ya. 2 ditambah 4, 6, betul. 3 ditambah 4 adalah 10. Salah ya, harusnya 7. Berarti yang bagian A udah salah. Sekarang bagian B. 2 dikalikan 3 sama dengan 6, betul. Kemudian 3 dikalikan 3 harus 9, tapi ini salah, berarti bagian B juga salah. Selanjutnya bagian C. 2 dikalikan 2 berapa? 4 ya. 4 tambah 3 7. Yang tercatat di jawabannya 6, berarti salah. Oke, kita coba bagian D. Cukup atau bagian pertama dikalikan 4 berarti 2 kali 4 ya. 2 dikali 4 berapa? 2 kali 4 adalah 8. Kemudian dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, ini cocok untuk pasangan pertama. Sekarang pasangan yang kedua berarti 3 ya. 3 dikalikan dengan 4 kurangi 2.
3 kali 4 12 kurangi 2 berarti 10. Oke, 3 pasangannya dengan 10 udah tepat. Sekarang yang pasangan ketiga berarti 5 dikalikan dengan 4 ya, dikalikan dengan 4 kemudian dikurangi 2. 5 kali 4 20 ya, 20 kurangi 2 adalah 18. Cocok ya, berarti bagian D. Selanjutnya kita akan lihat nomor 6. Pola atau suku pertama adalah 2, suku keduanya adalah 6, suku ketiganya adalah 9, suku keempatnya itu 20. Maaf, ini suku ketiga bukan 9 tapi 12. Suku keempat 20, suku kelimanya adalah 30. Bagaimana ini polanya? Nah, ini adalah namanya pola persegi panjang. Sebagai contoh di sini adalah pola ke-1 ini adalah 1 kali 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Sekarang barisnya 2, kolomnya 3. Ya, ini 6, betul kan? Selanjutnya suku ketiga berarti 3 baris kali kolom, kolomnya ada 4 ya. Jadi selanjutnya yang ini adalah 4 kali 5, yang ini 5 kali 6 ya. Sekali lagi polanya adalah persegi panjang, berarti suku ke-6 adalah 6 kali 7 berarti 40. Jadi nanti kalau digambar polanya, barisnya ada 6, kemudian kolomnya ada 7. Kita lanjutkan pembahasan ke nomor 7 ya. Di sini ada seutas tali yang dipotong menjadi 5 bagian ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya, berarti kita buat sukunya menjadi 5. Di sini tali terpendek 10 berarti sebagai suku pertama ya, 10. Suku kedua tidak tetap, di sini ada suku tengahnya adalah 20 dan tali terpanjang berarti suku terakhir kelimanya 30. Berarti panjang seluruhnya berapa? Kita lihat bahwa suku ketiga dengan suku 1 dengan ketiga jaraknya 10, berarti untuk setengahnya pasti jaraknya 5 ya, jadi jarak antar sukunya 5. Dan demikian suku yang kedua berarti 15 dan suku yang keempat berarti 25. Baik, nah berarti kita tinggal menjumlahkan panjang seluruh tali ini. 10 tambah 20 tambah 30 itu 60 ya, itu 60. Kemudian kita jumlahkan 15 dengan 25 itu adalah 40. Jadi jumlah seluruhnya berarti 100. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Di sini kaitannya dengan diagram Kartesius ya. Ini udah materi yang baru, bab 2. Ini ada titik 2,5, berarti yang X-nya 2, Y-nya 5, jadi 2,5 ya di sini, titik 2,5.
ditanyakan gambar titik ini terhadap sumbu X berapa. Ini jelas terlihat ya, dari titik ini ke X jaraknya 5 satuan. Nomor 9 kita perlu bantuan gambar di sini. Ditampilkan dulu. Ini adalah diagram Cartesius ya. Kita buat sebuah titik, yaitu titik P, di mana titik P ini adalah negatif 5. Jadi X-nya negatif 5. Ya, di sini negatif 5 itu. Negatif 5 di sini. Kemudian P-nya 8. Jadi Y-nya 8 jadi ke sini. Ya, jadi kita buat titik di sini negatif 5,8. Nah, titik ini berarti ada di kuadran berapa? Ya, kita tahu bahwa di sini ada kuadran 1 ya. Ini kuadran 2. Jadi jelas kuadran 3 dan ini kuadran 4 ya. Jadi posisi titik negatif 5,8 yang ini ada di kuadran 2. Nomor selanjutnya yaitu nomor 10. Nomor 10 di sini ada titik K ya, titik K 7,A. Berarti tujuhnya ini adalah berarti X ya, X7 di sini 7. Kemudian koma A-nya adalah Y, di mana di sini diketahui bahwa titiknya itu 7 satuan di bawah 7 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Sudah pasti ya, karena titik 7 jaraknya dari sumbu Y ke titik itu adalah 7. Nah, kita lihat dari sumbu X-nya berada di bawah sumbu X sebanyak 6 satuan ya. Dari di 7 ini ke sini turun ke bawah ya. Jadi kita lihat dari sini, dari titik 7 ini ke bawah 6 satuan. Nah, di sini ya, dari Y-nya 7 satuan. Oke, berarti titiknya adalah yang ini ya, titiknya berarti negatif 6 ya. Jadi titik nilai A nya berarti negatif 6. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 11 ya, kita hapus dulu yang ini. Nomor 11 diketahui titik A ya 4,2 ya. Baik, 4,2 itu di mana? 4,2 ya, 4 ke arah X-nya, titik X-nya, 2-nya titik Y di sini. Nah, kita namakan titik A di sini. A ya, kecilin sedikit. Oke. Selanjutnya ada titik B 4,7 ya, titik B-nya 4,7 di sini. Kita namakan titik B. Ini titik B. Kemudian ada titik C ya, titik C-nya negatif 1,7. Perhatikan ini di sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya negatif 7, berarti di sini ya, negatif 1,7 berarti di sini ya. Kita beri nama ini adalah titik C.
beri nama titik C. Ya baik, ketiga titik ini kita taruh di depan ya. Selanjutnya ketiga titik itu dihubungkan ya. Baik, kita hubungkan ketiga titik ini dari A ke B, kemudian dari B ke C. Kita hubungkan lagi dari titik C ke titik A. Oke. Nah, berarti gambar yang terbentuk ini apa ya? Ini udah pasti segitiga. Segitiganya segitiga apa? Ini segitiga siku-siku. Nah, karena di sini di situ siku-sikunya di titik B dan jarak dari B ke C itu sama dengan dari B ke A. Berarti gambarnya merupakan gambar segitiga siku-siku yang sama kaki. Ya, ini yang klik. Kita lanjutkan ke nomor 12. Ini kita punya 3 titik yang sudah diketahui. Yang pertama titik P ya, titik P nya 3,1, berarti 3,1 di sini ya, 3,1 kita namakan dengan titik P ya. Di sini kita beri nama titik P. Kemudian ada titik Q 3,7 ya, 3,7 itu di sini. Itu adalah titik Q. Kita beri nama titik Q. Dan titik R 9,7 ya, titik R nya 9,7 di sini ya, hampir tidak terlihat, tidak apa-apa, yang penting sudah ada gambaran 9,7, berarti titiknya di sini. Nah, ini adalah titik R ya, titik R nya di sini. PQR, nah, dan titik S, dan jika dihubungkan akan membentuk persegi ya. Berarti kita buat dulu P hubungkan ke Q. Oke, dari Q ke R, dari R ke S. Nah, udah pasti titik S nya di sini. Dari S kembali ke P. Jadi kita punya titik S di sini. Kita beri nama titik S. Baik. Berarti titik S ini adalah koordinatnya ini ya, 9,1 ya. Titik S di sini berarti lagi 9,1, titik S nya 9,1. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Di sini ada sebuah garis L yang tegak lurus.
terhadap sumbu X berjalan 2 satuan dari sumbu Y. Ada sebuah titik A berjarak 6 satuan dari garis L dan berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 3. Oke, pertama kita garis dulu garis L-nya. Dan ini ada keterangan bahwa titik A ini ada di kuadran 3, berarti ada di sini. Di kuadran 3 berarti ada di sini. Dan dengan demikian kita buat garis L dulu yang tegak lurus L dan berjarak 2 satuan. Jadi ini sumbu X, berarti garisnya ke sini arahnya, ya, atau sejajar dengan sumbu Y, dan jaraknya dari sumbu Y 2. Ya, jadi ada ada garis L, ini namanya garis L. Garis L. Garis L ini tegak lurus terhadap X, ya. Dan jaraknya 2. Kemudian ada sebuah titik X, jaraknya 6 dari garis L, ya bisa ke sini 6 atau ke kiri, tapi tidak mungkin ke kanan karena sudah pasti ada di kuadran 3, ya, di sini. Dengan demikian ke arahnya ke sini. Itu jaraknya 6. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini. Kemudian berada 4 dari X, jadi sudah pasti ke sini. 1, 2, 3, 4. Ya, dengan demikian titiknya ada di sini. Berarti ini adalah titik A-nya di sini. Titiknya ada di sini. Berarti titiknya adalah negatif 8, negatif 4. Jadi itu negatif 8, negatif 4 antar dua himpunan. Baik, kita lihat relasinya adalah 1 himpunan G, H-nya 2, ya. Baik, kita lihat di sini ada himpunan G yang anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Anggota himpunan H anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10. Dihubungkan, ya, dari G ke H, ya, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, tempatnya di sini nggak ada, 5 dan 10. Nah, ini relasi dari G ke H ini apa? 1 jadi 2. Berarti 1 itu adalah setengahnya, ya. 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6. Jadi ini jawabannya adalah setengah dari. Baik, kita lanjutkan ke nomor 14, ya. Untuk nomor 14, maaf, ke nomor 15. Di sini pasangan berurutan yang merupakan fungsi, ya. Kita pahami dulu syarat sebuah fungsi itu apa, ya. Syarat sebuah fungsi pertama, setiap anggota itu dihubungkan. Jadi setiap anggota yang ada di sini semuanya dihubungkan, dan kemudian semuanya, jadi semuanya dihubungkan dan hanya 1 kali, gitu. Nah, di sini kita lihat bagian rumawi 1, daerah asal atau domainnya 7, 8, 9, 10, ya. 7-nya sekali, 8 sekali, 9 sekali ke M. Berarti bagian 1 adalah fungsi. Sekarang lihat bagian 2 di sini, domainnya 1, 2, 1 dan 2.
ya cuma 1 dan 2, tapi di sini dihubungkan satunya 2 kali, berarti untuk yang nomor 2 bukan, ya berarti ini sudah fungsi. Kemudian kita lihat bagian 3, ya domainnya atau daerah asalnya 1, 2, 3, dan 4, ya dihubungkannya cuma 1 kali, berarti 1 dan 3 ini merupakan fungsi, sedangkan 2 dan 4 bukan, ya karena syarat-syarat sebagai fungsinya tidak terpenuhi. Ini nomor 15. Baik, kita lanjutkan ke bagian 16, ya bagian 16. Di sini ada fungsi f yang memetakan x, ya. Itu sama dengan 2 dikurangi 3x. Kemudian domainnya, daerah asalnya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi kita masukkan nilainya, ya nilai dari x-nya ini. Pertama yang x-nya negatif 2. Ini berarti tetap ditulis lagi 2 dikurangi 3, ya 3x artinya 3 kali x, ya berarti 3 kali negatif 2. Oke, itu sama dengan 2 dikurangi, karena ini negatif, 3 kali negatif 2 berarti positif, berarti tambah 6, ya hasilnya 8, ya, jadi pasangannya negatif 2 berarti 8, ya kita lihat jawabannya ada A dan C, ya. Buat mempercepat teknik menjawabnya, kita lihat saja di sini yang berbedanya adalah yang keempat, yaitu pada saat x-nya 1. Ya, apakah jawabannya negatif 1 atau 1, ya. Jadi langsung, tidak perlu semuanya. Ini kaitannya dengan teknik menjawab dengan cepat. Ya, kita masukkan nilainya 1. Ya, berarti jawabannya kita substitusikan ke x, berarti 3 kali 1, ya, berarti sama dengan 2, 3 kali 1, negatif 3, ya dikurangi 3 kali 1 berarti 3 kali 1 berarti 3, ya 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1, ya berarti jawaban yang betul adalah ini. Kita lanjutkan berikutnya ke nomor 17, ya. Nomor 17 ada fungsinya f yang memetakan x sama dengan negatif 1 dikurangi x. Nah, nilai x-nya adalah negatif 2, berarti kita masukkan nilai x-nya negatif 2, ya berarti sama dengan negatif 1. Ini hati-hati cara nulisnya, ini tulis dulu negatifnya atau dikurangi, maaf, kurangi x-nya. Nilai x-nya kita tulis negatif 2, berarti sama dengan negatif 1. Ini kan jadi perkalian, negatif negatif positif. Wah, ya. Negatif 1 tambah 2 berarti 1.
Nah, itu jawabannya atau hasilnya adalah 1.